kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Saya percaya pagi hari ini semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Shalom juga, selamat pagi untuk anak-anak Siforsi, anak-anak remaja. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan pagi bersama Suara Misi Aletheia Community. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari Amsal 22 ayat yang ketiga. Mari kita buka. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, di dalam bagian Alkitab ini, renungan kita pagi hari ini kita menemukan ada dua tipe orang. Yang pertama yaitu dikatakan orang bijak, lalu yang kedua adalah orang yang tak berpengalaman. Bisa dikatakan orang yang ceroboh atau sebaliknya orang yang tidak berpikir panjang lah, seperti itu. Nah, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi, kenyataan, fakta tentang virus corona. Ya, kita seperti berperang melawan sesuatu yang tak kelihatan. Nah, di mana mereka kita tidak tahu. Bisa saja virus corona itu mendatangi kita. Tapi pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita diberikan hikmat, diberikan pengetahuan sehingga kita menjadi orang yang bijak. Nah, dalam masa pandemi corona yang terjadi saat ini, sebagai orang yang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Maka tatkala kita harus di rumah, kita mengalami situasi yang tidak mengenakan, yang biasanya harus bekerja tetapi harus di rumah, yang sekolah anak-anak kita juga demikian harus di rumah. Nah, akan menimbulkan kebosanan, akan menimbulkan tekanan, akan menimbulkan stres. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita kembali, mari belajar bersama-sama. Saya percaya bahwa jemaat Misi Aletheia adalah jemaat yang takut akan Tuhan. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan dan disebut sebagai orang bijak. Nah, sebagai orang bijak bagaimana kita mensikapi keadaan yang terjadi saat ini? Yang pertama yaitu kita harus meningkatkan iman. Nah, dalam kondisi seperti ini, bosan, stres, maka iman itu harus terus kita pertahankan, kita tingkatkan. Nah, bagaimana caranya? Iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama terus belajar, merenungkan, membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari mengisi hati dan jiwa kita, pikiran kita. Maka iman pengharapan itu akan timbul, akan meningkat. Kepercayaan kita kepada Tuhan akan semakin dalam. Nah, iman yang semakin meningkat, iman yang semakin kuat akan menimbulkan ketenangan. Nah, Bapak Ibu, inilah yang menjadi harapan, menjadi nasihat saya pada pagi hari ini. Tetap baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, isi hari-hari kita dengan firman Tuhan. Maka damai, sejahtera, dan kekuatan akan memenuhi hidup kita. Itu yang pertama. Sebagai orang yang bijak, orang yang takut akan Tuhan, apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi seperti ini? Bukan saja iman, tapi imun juga harus kita tingkatkan. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan imun? Banyak hal. Bisa kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan sehat. Tetapi secara rohani pun imun juga bisa meningkat. Iman kita semakin meningkat, ada pengharapan sehingga ada sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah merumukkan Tuhan. Nah, hati yang gembira itu karena ada harapan. Hati yang berharap pada Tuhan akan menimbulkan ketenangan. Percayalah kepada Tuhan Yesus saja. Yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah kita harus meningkatkan rasa aman kita.
kita meningkatkan rasa aman sebagai orang yang diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan, pengetahuan, maka kita bisa berpikir, kalau pemerintah mengatakan harus begini, harus begitu, harus begini, dan lain sebagainya, maka sebagai orang yang bijak, kita harus mengikutinya. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa hebat. Oh, gak mempan virus corona, tidak bisa. Kita tidak tahu kondisi tubuh kita seperti apa. Tapi kita lihat betapa mudahnya orang terserang virus corona dan akhirnya meninggal. Tapi pagi hari ini kita diingatkan, mari kita bersama-sama bersikap bijak. Bijak dalam menjaga pola hidup kita sekarang, menjaga kebersihan. Kalau pemerintah memberikan aturan-aturan tentang PSBB, ya kita harus ikuti aturan-aturan itu supaya kita tidak terjerumus. Dikatakan tadi bahwa orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Artinya apa? Sudah ada aturan, sudah dikasih tahu, tapi justru melanggar. Malah justru banyak orang termakan oleh berita-berita bohong, berita-berita hoax yang akhirnya juga menjerumuskan orang-orang itu. Tapi pagi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita sudah diberikan hikmat untuk meningkatkan iman, meningkatkan imun, juga meningkatkan rasa aman. Pagi hari ini, mari terus belajar menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang hebat, karena Tuhan bersama kita, Tuhan ada di dalam kita, dan Tuhan memelihara kita. Jangan khawatir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.